Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Oktaviani dengan NIM 191250011 dari program studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel jurnal saya yang berjudul Penerapan Penggunaan Aplikasi Asabri Mobile pada Peserta Aktif di PT Asabri Persero Cabang Palembang. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Ibu Yeni Widianti SE MAK. PT Asabri Persero selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada pesertanya dengan menciptakan produk dan layanan inovatif, handal, dan berkualitas. Dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat dan jam operasional pada layanan kantor yang berkurang, maka PT Asabri Persero menciptakan sebuah aplikasi yang mempermudah pesertanya dalam pelayanan. Aplikasi Asabri Mobile merupakan layanan digital yang di dalamnya terdapat fitur individual account bagi peserta sebagai pengemban amanat, peraturan perundang-undang tentang asuransi sosial dan pembayaran pensiun. Di perusahaan terdapat dua jenis peserta yang dapat mengakses Asabri Mobile, yaitu peserta aktif dan peserta pensiun. Asabri Mobile untuk pelayanan secara digital yang bisa diakses di mana saja dan kapanpun saat dibutuhkan. Selain itu, karyawan lebih mudah mengakses data peserta dan meminimalisir adanya antrean yang panjang. Tidak hanya itu, keuntungan menggunakan aplikasi Asabri Mobile juga dirasakan oleh karyawan, seperti yang dapat melakukan pengupdatean data peserta dan mudah pengupdatean aplikasi ini. Asabri Mobile untuk pelayanan secara digital yang bisa diakses di mana saja dan kapanpun saat dibutuhkan. Selain itu, karyawan dapat lebih mudah mengakses data peserta dan meminimalisir adanya antrean yang panjang. Tidak hanya itu, keuntungan menggunakan aplikasi Asabri Mobile juga dirasakan oleh karyawan, seperti dapat melakukan pengupdatean data peserta dengan mudah penggunaan aplikasi ini. Proses pelayanan juga terdapat pada aplikasi Asabri Mobile yang telah menyediakan syarat-syarat yang dapat diajukan melalui Asabri Mobile. Tujuan dari peluncuran aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang tersedia. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan penggunaan aplikasi Asabri Mobile pada peserta aktif di PT Asabri Persero Cabang Palembang. Menurut Ciptono dalam jurnal Nia Anggraini pada tahun 2021, indikator kualitas pelayanan menurut para Surasman dalam Fadli Ciptono dalam mengevaluasi jasa yang bersifat intangible. Konsumen umumnya menggunakan beberapa dimensi sebagai berikut. 1. Bukti langsung. Bukti langsung meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua itu kehandalan, kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa melakukan kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. Yang ketiga itu daya tanggap. Tanggapan yaitu keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat itu jaminan. Jaminan yaitu mencakup pengetahuan kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan, bebas dari bahaya fisik, resiko, atau keraguan-keraguan. Yang kelima, empati. Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan mematuhi peraturan para pelanggan. Dari penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexi J. Meleong, pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan yang persepsi dari peritisan di bawah studi. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang membantu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, meluas, dan mendalam. Hasil wawancara terhadap 5 informan terdapat kesimpulan. 1. Yaitu semua peserta aktif mengetahui bagaimana login menggunakan aplikasi Asabri Mobile. Yang kedua, semua peserta aktif belum mengetahui secara menyeluruh fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Asabri Mobile. Yang ketiga, para peserta aktif sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini dikarenakan pelayanan menggunakan aplikasi Asabri Mobile lebih cepat dan lebih efektif. Tidak ada batasan jam pada layanan penggunaan aplikasi ini. Yang keempat, ada
beberapa peserta yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi Asabri Mobile dikarenakan sering mengalami server down sehingga akun peserta tidak bisa diakses. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa penerapan penggunaan aplikasi Asabri Mobile pada peserta aktif di PT Asabri Persero Cabang Palembang cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa pada peserta aktif yang sudah mendownload dan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi, mereka mendapatkan manfaat positif. Hal ini pun menjadi feedback positif bagi bidang layanan di PT Asabri Persero Cabang Palembang. Peserta jadi dapat lebih mudah menjangkau pelayanan melalui perantara aplikasi Asabri Mobile dan tidak harus datang ke kantor Asabri terdekat untuk mendapatkan informasi. Benefit yang sangat dirasakan oleh peserta aktif adalah terkait penggunaan aplikasi fitur KTPAE atau biasa disebut kartu tanda peserta Asabri elektronik dan iuran premi asuransi. Adapun fitur yang dirancang dapat memberikan layanan yang instan, sederhana, dan mudah bagi penggunaan layanan aplikasi Asabri Mobile. Sedangkan bentuk kemudahan yang didapat oleh karyawan PT Asabri Persero dari penggunaan aplikasi Asabri Mobile yaitu karyawan semakin mudah dalam melakukan pengupdatean data peserta serta berkurangnya frekuensi pengajuan penerbitan kartu Asabri penggantian bagi peserta aktif yang hilang. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.